Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Noval Atalah, NIM 190 60 121, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang resum bab 2, yaitu tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Yang pertama adalah pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, dan jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku yaitu Respublika yang ditulis oleh Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Itu sekitar 400 sebelum Masehi. Karena dia yang melahirkan pemikiran paling awal tentang perekonomian. Dimulai dari penggunaan kata ekonomi yang berasal dari penggabungan dua suku kata Yunani, oikos dan namos, yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga, yang digunakan pertama kali oleh Xenophon, yaitu seorang filsuf Yunani. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikiran tentang keadilan dalam sebuah negara ideal, yang kemajuannya tergantung terhadap pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat yang digunakan dalam memicu pembangunan kualitas manusia. Plato menjelaskan pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat yang digunakan dalam memicu kebutuhan kualitas manusia. Terdapat 3 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau pengusaha, tentara, dan pekerja. Pembagian pengaturan ini perlu sebab Plato mengamati bahwa naluri manusia untuk memperoleh barang dan jasa sangat besar, melebihi kebutuhan yang sewajarnya. Besarnya nafsu memperoleh barang dan jasa dipandang sebagai rintangan menuju masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pada masa Yunani kuno, orang sudah mengenal paham hedonisme, yang menjadi cikal bakal paham materialistik, yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan 18, yang menganggap kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Plato dapat dikatakan orang pertama yang sangat mengecam kekayaan dan kemewahan agar setiap orang hidup sejahtera secara merata. Manusia memiliki kewajiban mengendalikan nafsu keserakahan untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Kekhawatiran Plato ini terjadi sebab pada masa Yunani kuno memang perekonomian dan politik dikuasai oleh kalangan bangsawan dan dapat melakukan eksploitasi secara bludak yang jumlah mereka cukup banyak. Teori Plato pada masa sekarang dianggap masih relevan dengan ketiadaan sekarang adalah pendapatannya tentang uang. Pada bukunya Plato menuliskan bahwa selain uang sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat ukur atau penimbun kekayaan. Dengan Plato pada saat itu dianggap benar karena pada masa itu belum terdapat politik atau perusahaan besar. Plato memiliki beberapa orang murid, yaitu Aristoteles yang lahir pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang kerja tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan pada bidang lain. Kontribusi Aristoteles terhadap ilmu ekonomi adalah pemikiran tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran uang tersebut. Ia membedakan antara ekonomia dan serematistik, dan ia setuju dengan ekonomia dan tidak setuju dengan karismatistik. Pertukaran barang dalam bentuk barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami, sebab tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang dengan barang. Dengan demikian, Athena dapat memperbesar pendapatan negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa spirit merkantilisme pada masa itu mengajukan orang melakukan perdagangan dengan negara lain. Spirit kepariwisataan yang menganjurkan masyarakat melayani para pengunjung yang datang bersama wisatawan karena dapat memberi kemakmuran bagi masyarakatnya. Baiklah, yang kedua yaitu pemikiran kaum skolastik. Pada abad ke-15 menurut Inder pada tahun 1976, ketika masyarakat petani Eropa memulai proses industrialisasi cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisa ekonomi, muncul dan menimbulkan pemikiran ekonomi kaum skolastik yang memiliki arti kuatnya hubungan antara ekonomi dan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Tokoh pada aliran skolastik adalah
St. Albertus Magnus pada tahun 1200 sampai 1280 dan St. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Albert Magnus adalah seorang filsuf dari Jerman, memiliki pemikiran tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang besarnya dengan biaya atau tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan bangsa tersebut. Dan tokoh kedua yaitu Thomas Aquinas merupakan seorang teolog dan filsuf Italian. Pandangan Thomas dipengaruhi oleh Aristoteles dan ajaran Injil. Maka dari itu ia sangat mengutuk bunga dan memvonis sebagai riba. Hal itu disebutkan oleh dengan bunga, orang dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha dan biaya. Tapi pandangan tersebut tidak dipakai lagi karena uang sebagai alat tukar dan dapat dijadikan modal dengan menginvestasikan pada usaha yang menguntungkan. Dengan demikian, jika ia berhak menerima kompensasi atau lepasnya kesempatan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah era merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata mencan, yaitu pedagang. Setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak. Uang hasil surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan, kebijakan yang mendorong ekspor dan membatasi impor. Merkantilisme diantaranya Jean Bodin pada tahun 1530 sampai 1596. Ilmuwan berkebangsaan Prancis, orang yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Berdasarkan teori tersebut, 3,5 abad kemudian Irving Fisher mengembangkan teori kualitas uang. Pada abad ke-17 dan ke-18 dianggap sebagai zaman kapitalisme di Eropa komersial, yang kadang-kadang juga dianggap kapitalisme saudagar yang memegang kendali utama perekonomian. Tokoh Sir William, yaitu pada tahun 1623 sampai 1687, seorang yang sangat aktif. Ia mengajar di Oxford tentang ekonomi politik. Bagi Petty, bukan jumlah hari yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan pekerja untuk dapat bekerja. Yang selanjutnya adalah mazhab fisiokratis. Kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran fisiokratisme sebagai penggabungan kata visi atau aliran dan Sartrein atau kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Hukum fisiokrat percaya pada sistem perekonomian yang mirip dengan alam, penuh harmoni. Tokoh utama aliran fisiokrat adalah Francis Oversney, yaitu pada tahun 1694 sampai 1774. Quesney merupakan seorang dokter bedah dan kemudian diangkat menjadi anggota desain. Sejak saat itu ia mulai memperhatikan ekonomi. Pada tahun 1758, Quesney menulis sebuah buku dengan latar belakang dokter yang membahas ekonomi. Quesney membagi masyarakat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kelas masyarakat produktif, yang kedua kelas tuan tanah, yang ketiga kelas yang tidak produktif atau steril, yang diantaranya adalah saudagar dan pengrajin. Yang keempat, kelas masyarakat buruh yang menerima upah dari tenaganya sendiri. Bagi Quesney, hukum ekonomi yang sesuai dengan hukum alam ini menjadikan alam, dalam hal ini tanah, sebagai sumber kemakmuran rakyat, karena kaum petani yang paling produktif di antara keempat golongan masyarakat tersebut. Merkantilis menganggap bahwa sumber utamanya kemakmuran adalah surplus yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Dianggap sebagai suatu kekeliruan untuk kaum fisiokrat.